Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan juga salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi Bapak Ibu, malam ini itu saya akan coba menjelaskan sedikit ya. Artinya tuh ada sesuatu cara bagaimana meningkatkan imun sistem dengan cara yang mudah. Bahkan kalau misalnya kita merasa khawatir dengan apakah saya atau sahabat atau handai tolan kita, bahkan keluarga kita, itu sudah terkena virus corona ataupun tidak, itu pun nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Itu tingkat keberhasilannya insya Allah di atas 99%. Nah, jadi dalam penjelasan ini tentu saya sudah siapkan slide. Jadi nanti yang banyak muncul itu slide dulu sebelum kita gunakan untuk diskusi. Saya langsung mulai aja Bapak Ibu untuk mempresentasikan slide saya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini lebih kepada bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Ya, biar lebih jelas langsung saya tampilkan slideshow-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, adapun yang akan dijelaskan itu nanti ada satu tools yang dinamakan EFT. Itu singkatan dari Emotional Freedom Techniques. Dia adalah akupuntur yang sederhana ataupun akupuntur plus karena dia tidak pakai jarum, tapi tingkat keberhasilannya insya Allah di atas 90% dalam menangani banyak hal, termasuklah persoalan yang kita khawatirkan saat ini yaitu COVID-19. Nah, jadi materi saya bagi menjadi 3, ya. Jadi tentu Bapak Ibu juga perlu paham apa sih yang menyebabkan sakit. Karena ketika orang begitu khawatirnya dengan virus COVID-19 ini, itu sebenarnya ada satu hal yang bisa kita lihat kenapa begitu takutnya. Sementara sakit dan tidak itu atas izin Allah. Sementara kita yang diminta itu adalah ikhtiar optimal ya agar tidak sampai sakit. Tapi kalau kita tahu apa penyebab sakit secara utama, insya Allah kita bisa lebih paham untuk coba ya untuk lebih bijak menyikapinya. Jadi ini merupakan poin pertama saya, yaitu apa yang menyebabkan sakit. Kemudian inilah saya akan cerita tentang ada satu cara yang sederhana, kita tanpa harus banyak makan suplemen ya, atau bingung, wah ini nggak ada herbal, atau wah ini nggak ada jahe merah, ataupun nggak ada kunyit, ya. Kita bisa menggunakan cara yang dikatakan psikologi energi, ya, ilmu kekinian yang berkembang di Amerika, tapi di Indonesia alhamdulillah sudah mulai dikenal, ya. Dan tentu ini ada hubungannya dengan imun sistem. Dan terakhir kita tanya jawab sambil apa kira-kira yang bisa kita lakukan sama-sama dengan keilmuan sederhana itu. Jadi ini referensi saya, Bapak Ibu. Jadi kajiannya memang cukup dalam ya. Itu ada kajian dari Bruce Lipton, itu menulis buku The Biology of Belief. Beliau ini sebenarnya kalau bicara stem cell itu sudah dari tahun 60-an ya. Bahkan beliau ini ketika menemukan ide yang dikatakan epigenetika atau epigenetics ya, itu beliau menjadi calon peraih Nobel. Nanti akan saya cerita apa yang ditemukan beliau dan apa hubungannya dengan imun sistem. Begitupun dengan Dr. Candace. Dr. Candace ini beliau seorang biomolekular, seorang PhD juga. Beliau sudah meninggal 6 tahun yang lalu dan bukunya adalah Molecule of Emotion. Sementara saya pribadi, alhamdulillah, Allah izinkan untuk menerbitkan 2 buku sehubungan dengan topik yang kita bicarakan malam hari ini, yaitu The Miracle of Touch, itu terbit di 2010, dan tahun ini itu terbit buku Cara Sehat Abad 21. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini ada satu pemikiran ya, satu pemikiran di mana ini diungkap oleh Bruce Lipton ya,
bahwa apa yang kita pikirkan, itu kalau dalam bahasa Jawa Baratnya itu thoughts ya, apa yang kita pikirkan, apakah itu kita berpikir sesuatu yang keliru ataupun salah, ataupun kita berpikir sesuatu yang benar, maka semua pikiran kita itu akan merubah biologi di dalam tubuh kita. Zat kimia di dalam tubuh kita. Nah, kenapa demikian? Ternyata temuan beliau ini senada dengan apa yang diungkap oleh Buddha Gautama yang hidup mungkin 3-4 ribu tahun sebelum Masehi, ya. Dia katakan apa yang kita pikirkan kita akan menjadi seperti itu, ya. Sementara kita mayoritas yang umat Islam di Indonesia itu ada hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ditulis oleh hadis Bukhari ataupun dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu aku sesuai prasangka hambaku. Ya, jadi kalau kita bicara aku sesuai prasangka hambaku, di sini yang sedikit berbeda dengan apa yang dikaji oleh Bruce Lipton ataupun yang dikatakan oleh Buddha Gautama. Ya, mereka selalu bicaranya secara horizontal, ya, ke tubuh manusia, ya, ke kehidupan. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, itu ke Allah dulu. Karena kita bicara tauhid yang sangat dalam. Jadi prasangka itu harus ke Allah dulu. Namun kebanyakan orang, bagaimana saya mau berprasangka kepada Allah? Saya berprasangka terhadap kehidupan. Itu sama saja sebenarnya. Karena Allah yang menciptakan kehidupan. Jadi disinilah kata-kata di mana masalah prasangka, thought, pikiran, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi hadis qudsi ini betul-betul menjadi panduan bagi kita umat Islam, tetapi oleh si Bruce Lipton itu menjadi kajian yang bahkan dia tulis dalam bukunya The Biology of Belief. Nah, inilah temuannya Bruce Lipton, ya. Dia mengatakan apa? Temuannya itu dia istilahkan dengan, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah epigenetika, ya. Jadi epigenetika ini, Bapak Ibu, dia membantah teori para dokter yang dimana para dokter selama ini selalu menganggap bahwa kehidupan itu selalu saja bergantung kepada keturunan, bergantung kepada sel. Bahkan sampai sekarang pun kajian-kajian kesehatan banyak yang bicara tentang seperti stem cell, ya. Padahal tadi saya udah garis bawahi, Bruce saja bicara stem cell itu di tahun 60-an, ya. Nah, sementara beliau kenapa bisa menemukan ilmu epigenetik ini? Jadi beliau ini memang semenjak di sekolah dasar itu sudah menyenangi melihat mikroskop itu, Bapak Ibu. Jadi dari usia 7 tahun pun kalau kita baca kisahnya, dia sudah menyenangi lihat mikroskop, tahan sampai berjam-jam. Nah, sementara ketika beliau sudah menjadi seorang peneliti, ya, itu dia menggunakan mikroskop itu yang jutaan kali. Yang bisa dia lihat sel itu betul-betul jadi dilihatnya itu besar, ya. Kalau kita mungkin nggak bisa melihat sel, ya. Karena kita harus lihat dengan mikroskop yang mungkin di kita itu skala mikroskopnya baru ratusan kali. Beliau ini punya mikroskop molekular, ya, itu yang bisa jutaan kali. Jadi kalau orang sekarang misalnya bicara tentang makrokosmos, tentang gugus bintang, ya, dia bicara tentang mikrokosmos, apa yang ada dalam tubuh. Dan beliau katakan itu indah sekali. Bahkan tadinya beliau ini seorang kafir yang tidak punya Tuhan. Sekarang dia katakan dia punya klaim, dia punya Tuhan. Cuma saya nggak tahu dia agama apa. Ya. Karena apa? Dia melihat harmonisasi kehidupan di dalam tubuh manusia, antar sel, ya, yang seperti komunitas yang hidup begitu harmoninya. Dan disinilah dia melihat bahwa ya bagaimana yang menyebabkan sakit dan bagaimana perubahan sel itu dengan kajian-kajian nanti saya jelaskan secara ringkas. Namun apa yang dia simpulkan, ini persis dengan perkataan di awal tadi. Apa yang Anda pikirkan itu akan dirubah, ya, dalam bentuk kimia yang akan merubah apa yang akan terjadi pada tubuh Anda, termasuk fisiologi Anda. Apa yang akan kita lakukan, gitu. Itulah ilmu epigenetika. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena tadi saya menggunakan dua referensi, ya, satu itu adalah Bruce Lipton, yang kedua ini Candace, ya.
Jadi Candace dalam bukunya yang dikatakan Molecule of Emotion, beliau ini juga melakukan terobosan, Bapak Ibu. Artinya di dunia Amerika itu, termasuk dunia yang dikatakan negara farmasi yang terbesar di dunia ya, selain Eropa seperti Jerman ya. Di sini dia mengatakan apa? Sebenarnya, hei Anda kalian dunia farmasi, Anda nggak usah bingung soal menciptakan obat. Karena apa? Dia mengatakan, obat dalam tubuh kita itu sudah ada. Itulah yang dikatakan nama dia adalah body, mind, medicine. Artinya, tubuh dan pikiran kita bisa membuat obat sendiri. Ya, kenapa dia bilang demikian? Karena dalam kajiannya, ya, itu dia mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan, itu yang dikatakan psycho, ya, itu akan bertransformasi secara otomatis melalui sistem saraf kita. Sistem saraf kita ini akan men-trigger sistem hormon. Sebenarnya di sini ada di tengah istilahnya itu adalah psychoneuroendokrin, ya. Ada di sini endokrin yang men-trigger sistem hormon kita, dan sistem hormon ini yang akan membuat imun sistem kita menjadi baik ataupun on, atau imun sistem kita menjadi off, Bapak Ibu. Jadi sangat indah sekali temuan dia mengatakan apa? Pikiran ya itu akan membuat imun kita menjadi sehat ataupun imun kita menjadi bermasalah. Itu kenapa beliau sangat dikenal ya di dunia peneliti Amerika dan Eropa bahwa ini adalah sumbangan terbesar ya, meyakinkan para dokter bahwa kita sebenarnya nggak usah bingung dengan berbagai obat-obatan kimia ya. Dan ini kajiannya sudah banyak sekarang digunakan di kalangan dokter, karena di dunia, terutama di Amerika dan Eropa, dokter itu terbagi dua, Bapak Ibu. Ya. Kalau seperti dokter kita di Indonesia, itu dikatakan medical doctor, itu gelarnya MD. Ya. Sementara ada juga dokter yang dikatakan dokter alam, yang dikatakan naturopati doctor. Nah, jadi untuk kalangan naturopati, mereka selain menggunakan herbal, mereka cukup menggunakan body mind medicine ini, ya. Baik, saya kembali ke kajian Bruce ya. Bruce tadi mengatakan bahwa yang menyebabkan sakit itu apa sih? Ya, kalau dia katakan tadi adalah apa yang Anda pikirkan, thought, maka dia membuatnya formulanya seperti ini, ya. Ternyata ya, di tubuh kita ini menerima apa yang dikatakan signal, ya. Signal ini seperti halnya kerja dari panca indera ya. Seperti kita ketahui kita punya 5 panca indera. Itu dalam kajian otomasi itu dikatakan sensor. Dialah yang menerima informasi dari luar, ya. Selain itu, ini adalah tubuh kita yang selama ini kajian dari para kedokteran. Artinya, kalau kajian para kedokteran itu bicara genetika, ya. Bahwa seseorang sakit itu karena bawaan genetik. Contoh ya, ada kajian dari beberapa paper yang saya baca di Jerman dan juga di Eropa, itu mengatakan bahwa banyak orang kena diabetes ya, itu gara-gara apa? Dia merasa keluarganya itu dulu meninggal kena diabetes dan dia tahu dia bawa genetik, sehingga dia tersugesti bahwa kemungkinan besar saya kena diabetes. Akhirnya betul. Kajian itu malah paper itu mengatakan 85% penderita diabetes itu gara-gara merasa bahwa DNA-nya ataupun genetika dia itu karena adanya genetik bawaan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya rumus ini sederhana ya. Yang menyebabkan penyakit itu apabila yang di sininya bermasalah. Jadi kalau inputnya bermasalah, maka tubuh kita akan sakit. Makanya kalau kita istilah dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah disease ya. Disease itu artinya this is. Is itu sebenarnya sehat. Tapi ketika this menjadi tidak sehat. Ya. Nah sekarang kita lihat. Beliau ini memang kalau cerita di YouTube, kalau Bapak Ibu nanti pengen lebih jelas, itu ada YouTube dia yang berdurasi sekitaran 3 jam menceritakan bagaimana signal dan protein ini bereaksi di dalam tubuh kita. Namun singkatnya begini Bapak Ibu. Jadi ya, dari kajian dia mengatakan apa? Ya, bahwa ketika kita mengatakan protein ini yang pemicu, ternyata protein ini tidak lebih dari 1%.
ya. Sementara yang dominan itu adalah bagaimana informasi yang masuk melalui panca indera tadi, yang kita ubah menjadi persepsi kita, dan kita anggap benar. Nah, inilah yang akan merubah sistem di dalam tubuh kita. Itu di atas 90%, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendiri menerjemahkan kehidupan ini menjadi negatif, ya, maka disinilah bencana, ya. Bencana bagi orang yang tidak menerapkan hadis qudsi tadi. Hadis qudsi tadi mengajarkan kepada kita, aku menurut prasangka hambaku. Di sini diharapkan apa? Positif. Sementara kita, ya, itu secara umum, bahkan ada kajian mengatakan 70% manusia secara umumnya itu berpikir negatif. Nah, ini tantangan bagi kita, ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, kajian yang ditemukan oleh Bruce itu adalah di atas 90%, itu dari bagaimana informasi yang kita terima, kemudian kita masuk dalam tubuh kita jadikan persepsi, dan kita simpulkan, itulah yang kita anggap benar dalam tanda petik. Termasuklah sekarang, dengan banyaknya berita tentang COVID-19, orang menjadi ketakutan. Ya, bahkan ada saudara saya udah menjadi paranoid. Jadi ketika saya bukan minta tolong ya, justru dari pihak mereka sendiri, minta saya menghubungi ke anaknya untuk coba mengantar saudaranya sendiri, malah saya yang dimarah-marah. Ngapain katanya, nyuruh anak orang lain katanya ke Jakarta. Nanti itu meninggal, dia bilang. Jadi dia sudah sangat ketakutan sekali, dan nadanya betul-betul sudah sangat tinggi ketika bicara sama saya, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, kalau tadi kita katakan ini pemicu utama, itu sebenarnya ada 3, Bapak Ibu. Apa saja itu? Yang pertama ini, ya, trauma masa lalu. Ya. Trauma masa lalu ini, Bapak Ibu, di dalam pikiran, ya, itu sebenarnya ada 2. Ada yang dikatakan pikiran sadar, ada yang dikatakan pikiran bawah sadar. Ya. Pikiran sadar ini adalah bagaimana ketika seperti saat ini. Saya memahami saya berada di ruangan sedang melakukan diskusi online atau apa tadi istilah Ustadz Iqbal tadi, ya. Nah, namun semua yang saya bicarakan ini, kata-katanya, ya, memori jangka panjang saya, pengetahuan tentang keilmuan ini, itu 95% itu adalah bawah sadar. Kalau saya ini dulu belajarnya bahasa Jawa saja, mungkin saya nggak bisa bahasa Indonesia, ya. Atau sebaliknya, kalau saya hidupnya di Arab, mungkin sekarang saya diminta bahasa Indonesia, saya nggak bisa. Karena bawah sadar itu adalah program masa lalu kita. Termasuklah masalah trauma, Bapak Ibu. Jadi, misalnya saya simpulkan saja dulu sementara, ya. Misalnya kita lihat, kenapa saudara-saudara kita dokter dan kesehatan itu banyak yang meninggal. Sedangkan kita tahu, oh ya, mereka itu kan orang yang tahu tentang kesehatan. Tapi Bapak Ibu, saya cerita dan diskusi dengan beberapa dokter, dengan mereka tahu ya dampak dari virus corona ini ke tubuh mereka, sementara mereka tahu virus corona itu belum ada obatnya, disinilah trauma mereka muncul, dan muncullah ketakutan itu. Maka terjadilah imun sistemnya ngedrop, disitulah maka imun yang tadinya mestinya kuat melawan corona itu menjadi lemah. Ini analisa ini bukan saya yang menyampaikan. Ini adalah kalangan dokter yang sudah belajar tentang psiko, neuro, imunologi. Ya, jadi ini bukan saya yang mengatakan demikian. Banyak kalangan dokter yang sudah belajar seperti ini. Jadi trauma ini, Bapak Ibu, kalau kita ingin menyelesaikan masalah kita dengan ketakutan yang kita rasa berlebihan, ini harus diselesaikan. Ya, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Yang kedua, yang perlu kita pahami itu adalah toksin. Jadi kalau kita bicara toksin, Bapak Ibu, apakah dia bakteri, apakah dia virus, ya, ini termasuk corona gitu loh. Nah, sementara ketika kita bicara virus, bakteri, ya, kenapa orang takut dengan corona? Karena corona itu adalah mutasi dari corona yang dulu. Sebenarnya sudah ada corona itu. Cuma mutasinya aja, makanya dikatakan mutan dia. Dan kalau dari Cina itu sudah menjelaskan bahwa corona yang sekarang nyebar itu sudah mutan dari yang awal di Wuhan. Jadi dia selalu aja menjadi berubah, ya, menjelma menjadi makhluk yang lain, walaupun namanya sama-sama corona. Jadi kembali lagi Bapak Ibu,
toksin ini yang bisa menyebabkan penyakit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum toksin menyebabkan penyakit, sebenarnya saya ceritakan dulu alasannya. Kenapa corona ketika masuk, ya, dia bisa menyebabkan penyakit. Jadi semestinya ketika tadi ada sinyal dari luar, informasi dari luar masuk, ya, ini kan adalah DNA, ya, mata rantai DNA, itu dia punya sistem komunikasi, ya, antara sender dan receiver. Jadi ketika sendernya ini diganggu sama toksin, maka terjadi apa? Distorsi. Informasinya terdistorsi. Karena informasinya terdistorsi, maka tidak terjadi komunikasi yang baik. Apa yang diterima oleh sel itu adalah sesuatu yang negatif. Sehingga yang terjadi itu adalah negatif. Ketika negatif, imun kita off. Ya. Nah, inilah kenapa toksin itu, ya, itu bisa merusak sistem informasi di tubuh kita. Yang saya katakan tadi mayoritas itu adalah dari komunikasi ataupun persepsi kita yang kita terima. Nah, kemudian ini coba kita simpulkan Bapak Ibu. Kalau tadi misalnya tentang gizi dari sel, maaf, dari genetika, dari protein yang bermasalah di dalam tubuh kita ataupun dari makanan kita, itu lebih kurang 1%. Tadi kita udah cerita trauma dan toksin, maka yang paling utama itu adalah pikiran kita, ya. Ada istilahnya Bapak Ibu nocebo effect. Jadi kalau kita berpikir negatif, maka kita akan menerjemahkannya negatif, kemudian sistem imun tubuh kita akan off. Ya. Karena apa? Karena yang dikaji oleh si Bruce Lipton, itu betul-betul kalau kita lihat simulasi dari bagaimana sel itu bereaksi terhadap informasi negatif, itu betul-betul seperti nyata, karena dia bikin film yang simulasinya luar biasa, Bapak Ibu. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakan istilah placebo, artinya positif, bahkan placebo ini di kalangan dunia kedokteran pun digunakan. Artinya, apabila kita sudah kehabisan obat, maka kita bisa kasih obat yang mungkin isinya hanya vitamin, atau isinya hanya sesuatu yang sebenarnya bukan dari ingredient obat, ya, bukan dari unsur obat. Tapi kita katakan sama si pasien, ini obat ini insya Allah menyembuhkan Anda. Itu dalam kajian placebo itu sudah mencapai tingkat kesembuhan 30%. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan berpikir positif itu justru tubuh kita akan berpikir ataupun akan terespon positif. Itu kenapa apabila kita senantiasa berpikir positif, insya Allah kita sehat. Ya, itu kenapa kalau Bapak Ibu sering baca buku bagaimana pendekatan Islam dalam kesehatan, itu ada misalnya Ade Hasman, ya, menulis buku kenapa Rasulullah tidak pernah sakit, ya. Ada lagi seorang dokter dan juga dokter, ya, menulis Allah Sang Tabib, ya, banyak sekali kajiannya. Bahkan kalau kita baca Ibnu Sina, ketemu ilmu kedokteran, dia sebenarnya sudah berpikir dari cara fikir. Jadi pendekatan Ibnu Sina itu yang sebenarnya didengungkan oleh kalangan barat saat ini. Nah, kemudian saya teruskan Bapak Ibu. Jadi kesimpulan ini, ya, ini betul-betul sudah menjadi satu tesis, jadi bukan lagi suatu hipotesis. Karena kalau dia menjadi hipotesis itu baru dugaan. Tapi kalau sudah tesis berarti sudah temuan, ya, sudah terbukti. Ini sebagai tambahan Bapak Ibu. Jadi ada di dalam kisah yang dijelaskan oleh Bruce Lipton, itu ada Christianity pun ataupun Kristen pun ada pecahannya, ya. Itu dikatakan baptis fundamentalis di salah satu negara bagian di Amerika, ya. Mereka ini punya keyakinan bahwa ada ular berbisa yang kalau mematuk itu bisa mematikan, tapi karena mereka yakin kepada Tuhan, yang tentu Tuhan yang mereka persepsikan dalam baptis fundamentalis ini, itu tidak akan mematikan, maka itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau lihat ular seperti ini kalau di kita mungkin ular tanah, ya. Ini kalau matok itu dalam hitungan menit bisa mematikan. Tapi mereka karena dengan keyakinan yang luar biasa, maka ular ini tidak bisa mematikan mereka. Dan ini ada datanya secara ilmiah. Bahkan mereka pun di kalangan yang betul-betul yakin itu sampai menelan ada racun yang mematikan, dan mereka yakin dengan racun ini
tidak mematikan, maka tidak mematikan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apabila kita yakin sama Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Justru ya, banyak juga kan di kalangan Islam yang meninggal. Nah, di sini yang harus kita kaji. Mungkin saja mereka ada rasa, walaupun hanya berapa persen, ketakutan. Nah, inilah yang membuat kenapa tubuh tadi membuat imun sistemnya menjadi off. Ya, baik saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi yang masalah paper ya, dikatakan bahwa para pengikut dari baptis fundamentalis itu menelan racun ya. Racun itu dinamakan strisin nama racunnya ya. Saya sendiri belum mempelajari lebih detail apa aja konten racun itu, tetapi dari paper sini artinya secara pendekatan tadi placebo effect ataupun dalam konteks provokatif psikosomatik ya, psikosomatis positif, maka mereka tidak mati dengan racun ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu yang selama ini penyebab kita kenapa kita menjadi sakit ataupun kenapa imun sistem kita ngedrop ya. Nah, kajian dalam psikoneuroimunologi ini Bapak Ibu, itu selalu saja akhirnya yang dimunculkan penyebab sakit itu adalah kondisi stres. Ya. Apabila kita bicara stres Bapak Ibu, sebenarnya sederhana. Kata-kata stres ini apabila kita merasa terancam. Ya. Kajian-kajian di literatur itu kebanyakan menceritakan tentang terancam terhadap harimau, ya, terancam terhadap binatang buas, ya. Namun sekarang ini bagi orang yang hidup di perkotaan, ancaman itu bukan dari binatang buas karena kita tidak hidup di hutan. Ancaman itu misalnya tentang oh ya gajinya kecil, ya. Ancaman mau pergi ke tempat kerja macet, gitu ya. Termasuklah sekarang ancaman, oh ya hampir tiap hari berita virus corona meninggal. Bahkan di Indonesia tingkat antara sembuh dan meninggal ataupun dari jumlah yang terjangkit dengan yang meninggal itu di atas 4%. Sementara rata-rata di bawah 2%. Itu semakin membuat takut. Nah, ketika takut Bapak Ibu, itu bagian otak kita yang dikatakan otak ya reptil itu dia membuat suatu respon yang dikatakan fight atau flight. Kalau dalam bahasa kita itu, kita dipersiapkan oleh Allah, karena desain tubuh ini Allah yang menyiapkan, kita siap ketika ada ancaman untuk kita melawan atau kita kabur. Nah, dengan kita disiapkan untuk melawan dan kabur, maka sistem tubuh itu memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana sistem tubuh itu disiapkan sedemikian rupa, semua energi dialirkan ke tangan dan kaki. Gunanya apa? Kita bisa melawan atau kita kabur gitu loh. Nah, sehingga flight and fight response inilah yang memicu apa yang dikatakan imun sistem kita menjadi off. Ya. Nah, apabila kita melihat ancaman itu menjadi suatu hal yang kita ambil sebagai hikmah saja, oh iya, saya telat ini sekarang. Lah, kenapa saya harus takut? Saya telepon aja atasan saya. Jalanan macet. Nanti andai kata saya harus bayar dengan kerja tambah, ya saya kerja. Nggak perlu kita merasa terancam. Sama. Orang banyak terancam dengan banyak hutang. Ngapain takut dengan hutang? Ya kan? Niatkan bayar, kemudian doa sama Allah, ya. Kan depannya jangan banyak hutang lagi. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kehidupan itu susah ya kita sendiri gitu loh. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau imun sistem kita on, itu kita ada namanya regenerasi sel. Setiap hari itu bisa sampai 17 miliar sel. Jadi kalau kita misalnya istirahat, itu sangat penting. Itu kenapa Rasul menganjurkan kita istirahat lebih awal, kemudian jam 2, jam 3 kita baru bangun, bisa sholat malam dan seterusnya. Karena sel pertumbuhan itu akan terjadi di antara waktu 1 malam sampai jam 2 malam. Ya. Nah, jadi kembali lagi, kenapa imun kita bermasalah? Karena kita menganggap hidup ini menakutkan. COVID-19 menakutkan. Ya. Nah, selebihnya ini adalah reaksi bagaimana ketika fight and fly response. Ini semua dipersiapkan untuk melawan atau kabur, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya, oh ya, saya sebenarnya nggak takut sih. Nah, hati-hati ya. Kalau orang bilang nggak takut, biasanya ada koma itu. Tapi inilah yang dikatakan mental block. Mental block ini status quo.
mental block ini adalah hambatan mental. Dalam kajian kami ya, itu dikatakan psychology reversal. Dia sih merasa tidak takut, tapi dalam diri dia sudah ada penyangkalan bahwa oh iya, ternyata saya takut. Nah, memang banyak pendekatan-pendekatan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Islam itu adalah doa ya. Saya tidak mengecilkan doa. Doa itu luar biasa, doa itu senjata mukmin. Namun yang saya garis bawahi adalah sejauh mana doa kita itu tuning. Tuning itu artinya apa? Kita betul-betul berdoa secara khusyuk. Ya, kita betul-betul berdoa bahwa yakin akan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan atau tadi mengatasi rasa takut tadi. Ya, nah itu kenapa pendekatan-pendekatan energi psikologi ini, psikologi energi diperlukan. Karena ketika program bawah sadar ini sudah ada di dalam tubuh kita, ya, yang sudah menjadi 95%, itu ketika kita ada ide baru mau kita rubah, ya, ini ada yang dikatakan logika. Logika ini kalau dalam bahasa kedokteran Bapak Ibu itu dikatakan reticular activating system. Dia sebagai filter. Ketika kita bilang saya tidak takut, itu apabila kita tidak terus doa dan lakukan secara repetisi, dia nggak akan tembus. Artinya programnya masih takut. Apalagi punya trauma berat, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa orang-orang melakukan hipnoterapi, ada lagi NLP, ya. Nah, kalau kami itu, hipno dan NLP itu sudah menjadi bagian dari psikologi energi dengan EFT ini, Bapak Ibu. Nah, inilah ilmu psikologi energi yang ada di dunia ini, itu ada 25. Ini 3 besar saja yang saya munculkan di sini, umpamanya yang saya pelajari, yang kita akan jelaskan malam ini, yaitu EFT, kemudian ada lagi Emotion Code dari Richard, ada lagi Psyche dari Rob Williams, banyak lagi yang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan EFT, Bapak Ibu? Kita pakai judul The Miracle of Touch, karena buku saya dulu pertama terbit 2010, editornya yang minta judulnya Miracle of Touch, walaupun saya sendiri merasa terlalu berat menggunakan kata-kata miracle. Tapi kenapa akhirnya saya setuju? Karena dia meyakinkan, Pak Edi, saya baru baca buku Bapak, kemudian saya coba sendiri melakukan terapi, dan alhamdulillah terjadi kesembuhan. Dia bilang ini seperti miracle bagi saya. Menurut saya ya silakan kalau memang itu ada nilai baiknya. Nah, ini buku kedua saya, ini Cara Sehat Abad 21. Nah, Cara Sehat Abad 21 ini, Bapak Ibu, besok kita akan bedah buku ini. Itu sekitar pukul 1.30, nanti linknya saya sampaikan ke Ustadz Iqbal apabila ingin ikut bedah bukunya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pendekatan psikologi energi, itu ada kata-kata energi. Karena apa? Ketika bicara bab energi, ternyata tubuh kita ini listrik Bapak Ibu. Temuan dari Einstein sendiri, itu mengatakan bahwa everything, segala sesuatu di muka bumi ini adalah energi. Kita ini ibarat medan magnet yang satu dengan yang lainnya itu sebenarnya connected, berhubungan. Kenapa saya dengan udara di sini terpisah? Karena saya punya energi lebih tinggi frekuensinya, ya, sehingga terpisah. Makhluk lain kenapa kita tidak bisa lihat seperti jin ataupun malaikat? Mereka rendah frekuensinya. Nah, jadi kalau kita hitung setiap sel ya, karena kita masing-masing itu Bapak Ibu punya triliunan sel. Jadi seperti saya, kalau berat badan saya 80 kilo, berarti saya 80 triliun sel. Jadi kalau satu sel aja 1,4 volt, umpamanya kita hitung rata-rata aja 50 kilo, maka orang yang tubuhnya beratnya 50 kilo itu punya 7 triliun volt electricity. Jadi Bapak Ibu bayangkan kita ini sebenarnya medan magnet, kita ini listrik. Cuma kita aja yang mungkin pendekatan seperti ini kita belum begitu tersosialisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah bentuk dari satuan terkecil itu, ya. Ini gambar dari 3 dimensinya dan ini gambar 2 dimensi. Dan dia dihitung dalam hitungan hertz frekuensi, ya. Dia bentuknya seperti gelombang sinusoidal. Nah, sekarang kita masuk ke EFT, Bapak Ibu. Karena EFT ini bicara tentang energi, maka yang diketahui itu adalah akupuntur di Indonesia. Akupuntur ini dari dunia Cina ya, walaupun kalau kita tahu bekam itu sebenarnya juga akupuntur. Cuma bedanya tabib yang membawa bekam ketika di zaman Rasul itu adalah tabib dari Yunani. Kenapa bekam itu akupuntur? Karena yang dibekam itu bukan titik sembarangan, titik-titik yang
aliran meridian, itu adalah akupuntur. Sementara EFT itu akan mengajarkan dari sekian banyak titik ini yang kita rata-rata mengatakan sekitaran 360-an titik, itu menjadi cukup dengan 7 titik pendek ya, ataupun nanti saya ajarkan untuk imun sistem cukup dengan 4 titik Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan tapping itu ketuk dengan ringan setiap hari ya, setelah sholat, tentu setelah kita berdoa, kita lakukan, insya Allah imun sistem kita kuat. Jadi kita tidak perlu bingung mencari suplemen, ya, nggak perlu bingung mencari herbal, apalagi di dalam kata-katanya nanti kita senantiasa juga berdoa kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, ketika bicara akupuntur, Bapak Ibu, itu nyata, ya, karena di sini dari foto yang difoto dengan foto Kirlian method namanya, itu ada aliran yang memang nampak, ya. Ini gambar 3 dimensinya. Inilah yang dikatakan meridian itu, ya. Sementara ini adalah gambar 2 dimensinya, Bapak Ibu. Ini paper ini saya dapat dari risetnya dari Richard Newton ya, MD Medical Doctor, tentang battlefield acupuncture. Kemudian Bapak Ibu, seorang yang menderita kanker pun ya, itu diindikasi kenapa kankernya itu menjadi tumor itu diindikasi apa? Aliran energinya berhenti, ya. Jadi di sini dikatakan gambar tumor ini itu dianggap seperti bull's eye ya, seperti mata kebo ya. Itu apa dia katakan? Ini akibat dari shock wave pattern. Jadi bentuk gelombang yang karena shock secara trauma ya. Jadi dari mental trauma orang itu bisa kena kanker Bapak Ibu. Jadi saya sendiri di 4-5 tahun yang lalu bersama Profesor Alfonso itu memang menangani pasien-pasien kanker. Dan dari 10 orang itu, 7 orang itu memang persoalan masa lalu, punya trauma masa kecil. Itu kenapa kena kanker, Bapak Ibu. Dan EFT itu bisa menjadi tools untuk mencoba membantu. Nah, jadi Bapak Ibu, sederhana aja ketika kita bicara energi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat slide ini, warna-warni pun dia punya gelombang yang sudah terukur panjang gelombangnya. Ya, misalnya merah itu panjang gelombangnya antara 635 sampai 700 nanometer. Begitupun yang lainnya. Jadi kalau kita sakit, misalnya ini kita sakit Bapak Ibu, semestinya organ perut saya mestinya di warna orange, ya, gelombangnya sekian. Tapi ketika gelombangnya berubah menjadi merah, maka saya dikatakan sakit. Itu kenapa di akupuntur, ya. Jadi akupuntur itu sebenarnya sama saja kalau kita main radio, kita tuning lagi tuh radio. Radio frekuensinya misalnya 7000. Tahu-tahu kita mencetnya di 7005, itu suaranya jadi gresek. Jadi kita perlu fine tuning, itu menjadi 70.00. Nah inilah yang kenapa kalau EFT nanti kita tidak menggunakan jarum, kita hanya tapping. Karena kita mentuning ulang ya frekuensi di tubuh kita Bapak Ibu. Bahkan ini kalau kita mau melakukan riset Bapak Ibu, karena dengan EFT ini, seorang yang kena alergi, itu karena benda yang kita makan menjadi alergi ya, seperti misalnya telur itu frekuensinya tidak selaras dengan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu bayangkan, tentu virus corona pun punya frekuensi. Nah, kalau dia ingin kita selaraskan, tinggal kita tapping aja. Ya Allah, saya ingin selaras dengan virus corona ini, kita pegang gitu ya. Kita tapping, itu bisa selaras Bapak Ibu. Namun, ini harus kerjasama dengan kalangan dokter. Jadi kita sebenarnya ada pendekatan yang sangat sederhana, tetapi tadi karena di Indonesia belum dikenal, ya banyak risiko yang orang, wah bahaya tuh ya. Padahal ya saya pribadi ketika membantu orang yang kena alergi, itu alhamdulillah dalam hitungan 5 menit sembuh dari alerginya. Karena apa? Makanan yang selama ini ham itu artinya merusak tubuh dia, itu karena frekuensinya tidak selaras. Ya. Sehingga ketika kita selaraskan, maka makanan itu masuk ke tubuh dia jadi aman. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalilnya secara Al-Quran itu jelas ya. Artinya di dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk dan ukuran tertentu. Jadi Bapak Ibu bayangkan, setiap benda di muka bumi ini sudah betul-betul Allah ciptakan sangat teliti. Ya, dengan ukuran yang sangat jelas Bapak Ibu. Jadi di sini kenapa kita belajar ilmu energi ini, kita menjadi lebih dalam ya, melihat sesuatu yang kita anggap tadinya metafisik ya. Tapi sebenarnya dengan kajian-kajian barat yang mereka punya
alat untuk melihat, ya kita bisa memahami gitu. Nah, saya percepat saja, ini yang menyebabkan orang sakit Bapak Ibu kalau dipandang secara holistik ya. Jadi bukan hanya secara tubuh, tapi juga dari pikiran dan juga jiwa ya. Secara holistik pun pemicu penyakit Bapak itu ada istilah 3P. Pola pikir 85%, pola makan 5%, pola hidup 5%. Ya. 5% yang lain itu adalah dari toksin, termasuk tadi dari genetika. Nah, kemudian ini papernya, buku Emotion Code-nya Richard Bradley Nelson dan beberapa paper dari penelitian Harvard University. Nah, bagaimana melakukan EFT Bapak Ibu? Sederhana ya. Jadi cara melakukan EFT itu nanti kita tapping, itu ada namanya titik karate chop ya. Ini kita tapping ya. Nah, itu nanti kita menggunakan ada 3 kalimat Bapak Ibu. Tentu kita mulai dengan basmalah. Kemudian kita katakan, walaupun saya, apa masalahnya? Masukkan. Ya. Kemudian, saya, nah, kalau kita sudah sakit, kita ridho menerimanya, saya ikhlas. Tapi kalau kita misalnya saya khawatir, takut dengan virus corona, maka di sini saya memilih sebagai solusi. Maka A itu adalah masalah, B itu adalah solusi, dan C itu adalah doa. Jadi sebenarnya rumusnya cukup dengan rumus A, B, C. Ya, jadi walaupun saya khawatir dengan virus corona, saya memilih untuk tetap tenang karena saya yakin padamu ya Allah, ya virus itu juga makhlukmu, sehingga dengan keyakinan saya kepadamu bahwa ketika virus ini datang ke tubuh saya dan tidak merusak tubuh saya, maka tubuh saya kuat. Menarik kan Bapak Ibu? Kemudian kita doa, ya Allah, apabila saya berprasangka baik padamu, Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu, kuatkan imun sistem tubuh saya, ya Allah, sehingga terhadap virus apapun, termasuk virus corona, insya Allah tubuh saya kuat. Perkenankan doa hambamu, saya pasrah padamu, ya Allah. Nah itu kira-kira, ya. Jadi rumusnya cukup ABC, ya. Itu dengan melakukan karate chop, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu secara umum ada sampai 7 ya, 1, 2, 3 sampai 7. Ada juga yang sampai 11. Ya, ada juga sampai 11. Tapi nanti hari ini saya ajarkan hanya 4 saja karena ini untuk imun sistem. Ya, ini adalah titik yang pertama Bapak Ibu, ya. Ini titik yang pertama, nanti titik bawah mata, ya, titik bawah mata nanti kita ketuk-ketuk. Kemudian ini titik yang kedua, ini tulang selangka, persis di atas tulang selangka ini. Kemudian titik yang ketiga ini titik timus, ya, titik imun, ya, bisa di sini, bisa juga di sini, ya. Titik timus itu bisa di sini, bisa juga di sini. Dan terakhir titik sini, ya, di bawah puting, ya. Nah, itulah titik untuk melakukan untuk imun sistem. Nah, latihannya pun ini nanti saya kirim file ini ke Ustadz Iqbal, ya. Tentu kita tanyakan masalahnya, skalanya kita cek, ya. Kalau ketakutannya misalnya skalanya di atas 7, katakan saya takut di atas 7. Saya takut sampai 10, takut sekali. Nah, kemudian kita lakukan setup, ya, setup tadi kita ketuk dengan karate chop di sini dengan kata-kata, ya kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya takut, tadi kan rumusnya B, C, ya. Kemudian dilanjutkan sampai C dan kita lakukan tadi ABC secara berulang, ya. Setelah kita lakukan, sudah setup, nanti mulai dari titik 1, ya. Ini kan ada 7 titik Bapak Ibu. 7 ya, tapi untuk yang saat ini kan 4 titik aja nih untuk imun. Ya, cukup di bawah mata, ya. Kemudian di atas tulang selangka, ya. Kemudian titik timus di sini, ya, dan satu lagi di bawah puting, ya. Jadi kalau kita melakukan misalnya untuk meningkatkan imun kita, maka kita mulai dengan basmalah. Bapak Ibu bisa coba ikutin saya apabila gambarnya nampak jelas, ya. Itu Bapak Ibu dengan basmalah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saya takut, saya khawatir karena ada virus corona yang saat ini menjadi pandemi, saya memilih untuk tetap yakin kepadamu ya Allah bahwa tubuh saya kuat terhadap virus corona ini. Imun sistem saya kuat terhadap virus corona ini.
Saya mohon kepadamu ya Allah, perkuat imun sistem saya, karena Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hamba-Mu mohon, dengan kuatnya imun sistem ini, maka tubuh saya terproteksi dari virus corona. Saya pasrah padamu ya Allah. Nah itu kira-kira setup-nya. Itu lakukan, ulang 3 kali, kemudian mulai kita A dulu. Putaran pertama kita akuin dulu tadi. Saya takut, ya banyak yang meninggal, ya tingkat kesembuhannya di Indonesia sangat minim, perawatannya di Indonesia sangat minim, bahkan di tetangga saya pun ada yang meninggal kemarin, ya acara di TV semua menceritakan tentang virus corona, gitu ya. Itu kalau kita cerita dengan sekian banyak titik. Tapi kalau 4 titik ini aja kita ketuk. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah itu putaran pertama ya kita mengatakan A. Ya, jadi kita masalahnya apa? Putaran kedua ya kita memberi solusi, yaitu kita memilih. Jadi kita harus bikin keputusan, dan putaran ketiga kita berdoa. Jadi putaran itu artinya mulai dari pertama, kemudian lanjut, timus, bawah, itu satu putaran Bapak Ibu. Tapi kalau kalimatnya belum selesai nggak apa-apa. Oh saya belum selesai nih ngungkapin masalah saya. Terus aja kayak gitu. Ya, lakukan dengan betul-betul. Kalau sholat itu kita katakan khusyuk. Kalau di sini istilahnya tune in. Artinya agar tubuh ini bereaksi, maka pikiran kita, hati kita, dan apa yang kita katakan itu satu frekuensi. Tune in, ya. Karena kalau dia tidak tune in, maka reaksi tubuh kita tidak akan terjadi. Karena kajian ilmiahnya demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau konsep beriman itu ternyata memang betul dalam kajian ilmiahnya. Nah, itulah cara kita melakukan EFT. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang di-share oleh Ustadz Iqbal, itu ada bonus Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melakukan cek apakah kita kena virus corona ataupun tidak, ya, itu kita namakan muscle testing ataupun tes otot, ya. Nah, ini saya putarkan videonya, ya. Kita bisa ngecek apapun Bapak Ibu. Bukan hanya virus corona, termasuk kondisi jantung kita bagus atau tidak, ya. Kemudian liver kita bagus atau tidak, itu bisa kita cek, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada film sederhana yang saya putarkan, ya. Ya. Nah, jadi itu posisi awal Bapak Ibu. Jadi orang yang mau kita cek, minta tangannya disampingkan atau kedepankan, ya. Maka kita selaku orang yang mengecek itu bisa di belakangnya atau di sampingnya, ya. Nah, sekarang ini Pak Adi Gunawan yang mendemokan ini lagi mau ngecek tentang sesuatu yang positif dan negatif, ya. Coba kita lihat. Tadi kata-kata cinta itu positif Bapak Ibu. Jadi kalau positif dia kuat. Jadi andai kata kita katakan misalnya di tubuh saya ada virus corona, ya, ternyata positif, berarti ada. Jadi dia berkorelasinya positif. Tapi kalau Bapak Ibu katakan di tubuh saya tidak ada virus corona, dia kuat, berarti tidak ada gitu. Jadi kalimatnya bisa dibulak-balik, ya. Kalau ini lebih antara cinta sama sesuatu yang jelek, ya. Kita lihat. Negatif lemah. Jadi kalau negatif lemah.
Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai tambahan, cara kinesiologi ini digunakan oleh Dr. Bradley, ya, seorang dokter yang menulis buku Emotion sama Body Code dan sudah diterbitkan di 16 negara. Dia mengecek semua variabel ini, ya, ataupun dimensi ini, itu hanya dengan kinesiologi. Jadi dia tidak pakai alat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih mikir pakai alat, kemudian nggak ada duitnya, ya ngapain? Kalau bisa ada cara yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi bayangkan seorang dokter terkenal ya di dunia, terutama di Amerika, itu mengecek semua ini hanya pakai kinesiologi. Dan Bapak Ibu bisa cek nanti, searching di internet, itu the body code system, emotion code itu dari Dr. Bradley Nelson. Nah, untuk menyelesaikan kita ada teknik lain yang bisa kita cari lebih dalam, Bapak Ibu. Namun hari ini saya tidak jelaskan, ini namanya teknik film. Kita bisa menyelesaikan trauma-trauma masa lalu mereka yang insya Allah menguatkan imun sistem mereka. Ya, begitu saja dari saya, Bapak Ibu. Summary-nya mungkin nanti bisa dibaca ya, karena nanti saya akan kirimkan presentasi ini kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi yang paparannya luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya kita semua baru ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin sudah pernah mendapatkan ilmu ini. Dan buat yang baru, kalau bingung itu nggak ada masalah. Berarti kita masih normal menambah ilmu baru dan kita bingung. Artinya kita mikir. Itu. Nah, untuk memecahkan kebuntuan, kebingungan kita, bila mana ada yang bertanya, monggo siapa yang bersuara duluan, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin disuruh angkat tangan kayak gini. Nah, nanti tinggal dibuka mute-nya. Oh iya, boleh. Tanda diamnya nanti dibuka. Yang mau nanti saya buka mute-nya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menggali lagi tentang rapid test? Buat yang mengikuti dari awal, nanti paparannya mau izin disampaikan ya, ya Dr. nanti Edi? saya kirim, Ustaz. Siap. Ya, saya kirim, insya Allah. Okay. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ajungan tangan. Apa sudah paham semua insya Allah ya? Kita masih punya waktu cukup panjang. Sampai dengan, masih ada 30 menit insya Allah. Ada? Kalau tidak ada, mungkin kita mau coba lagi. Dr. Edi tadi terkait dengan step ABC-nya tadi, mulai dari KC. Ya. Kemudian itu kita mau uji coba sekali lagi dan kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Mungkin posisi duduknya harus bagaimana, kemudian kalimat yang harus disampaikan bagaimana. Mungkin kita coba lagi bareng-bareng kali, Dokter. Baik, insya Allah. Ya. Apa udah siap semua, Bapak Ibu? Baik, kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Posisi duduknya seperti apa, Dok? Sebenarnya santai aja, karena bisa sambil gitu. tiduran juga boleh. Oh ya. gitu. Monggo. Sambil tiduran juga boleh, santai juga boleh ya. Siap-siap. Baik, bagi yang beragama Islam kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang beragama lain silakan menurut keyakinannya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kita cari ya bagian tubuh kita yang namanya karate chop. KC itu karate chop. Jadi untuk kita melakukan karate, bisa kanan, bisa kiri, ya. Bisa juga begini kita ketuk, ya. Nah, jadi ini namanya set up. Ketika melakukan langkah ini, itu namanya set up, ya. Set up itu kita menggunakan kata dengan 3 kata tadi, A, B, C, ya. Masalah, solusi, doa, ya. Sekarang misalnya kita bicara tentang COVID-19 yang kita khawatir dan takut, itu misalnya ya, itu yang kita anggap sebagai topik kita. Kita cek skala ketakutan kita, ya. Kalau kita takut sekali itu skala 10, kalau di antara sedang dan takut sekali itu skala 5 sampai 10, kalau sudah menuju ke hilang itu antara 0 sampai 5. Ya, katakanlah sekarang skala takut saya 7.
ya. Maka saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikutin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya ada rasa ketakutan saya ada rasa ketakutan dengan virus corona. dengan virus corona. Karena saat ini Karena saat ini, virusmu ini belum ditemukan obatnya. belum ditemukan obatnya. Dan sudah banyak yang menjadi korban sampai meninggal. Dan sudah banyak yang menjadi korban sampai meninggal. Sehingga setiap hari bertambah ketakutan saya. Setiap hari bertambah ketakutan saya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah masalah. Jadi kalau kita mau ngomong lebih pendek boleh, mau lebih panjang juga boleh. Semuanya masalah ketakutan, ya. Nah, kemudian kita segera berubah menjadi B, kita cari solusinya. Ya Allah, Ya Allah, saya memilih saya memilih untuk tetap tenang untuk tetap tenang agar ketakutan ini sirna. Karena saya yakin padamu, ya Allah. Karena saya yakin padamu, ya Allah. Virus corona itu adalah makhlukmu. Virus corona itu adalah makhlukmu. Dan akan jadi lemah. Apabila saya yakin kepadamu yang maha besar, ya Allah. Saya yakin padamu yang maha besar, ya Allah. Karena kalau saya yakin kepadamu sesuatu yang positif, maka imunitas tubuh saya akan jauh lebih baik. Nah, itu adalah B, ya. Itu penggalan dari solusi. Silakan kita mau lebih sederhana atau mau dipanjangkan, ya. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kuatkan imun sistem saya. Karena Engkaulah yang maha atas segala sesuatu. Termasuk memperkuat imun sistem tubuh saya. Saya pasrah padamu, ya Allah. Nah, itulah setup, ya. Setup itu boleh kita ulangi 3 kali atau kita udah merasa nyaman 1 kali cukup. Nah, kemudian kita mulai dengan titik yang tadi, yang 4 saja, ya. Ini bawah mata kita ketuk. Jadi kita mulai lagi menceritakan masalah, ya Allah, ya. Virus corona ini betul-betul menghantui saya sehingga membuat saya takut, ya. Setiap hari saya membaca tentang corona. Setiap hari saya membaca kematian tentang corona. Ya, ini yang titik tulang selangka, ya. Kemudian di sini titik timus yang di tulang ini, ya. Katakan, ya Allah, ya. Dengan ketakutan ini bisa menyebabkan imun sistem saya menjadi drop, ya, sehingga saya semakin khawatir, ya Allah. Ya. Kemudian di bawah dari puting kita, ya, katakan, saya semakin takut, ya Allah, karena belum ada obatnya. Nah, ini boleh kita ulangin lagi, mulai dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Apabila kita merasa masalahnya belum selesai, kita sebutkan. Tapi kalau udah selesai, kita pindah, ya, menjadi solusi. Ya Allah, saya memilih untuk tetap tenang, ya, untuk tetap yakin bahwa tubuh saya kuat apabila saya yakin kepadamu, ya Allah. Karena corona juga makhlukmu. Dan sebenarnya corona itu lemah. Dan kalau tubuh saya imunitasnya kuat, maka corona tidak bisa menyerang tubuh saya. Ya, nah itu bisa kita lanjutkan lagi. Dan terakhir itu kita kembali lagi ke titik sini. Ini sebenarnya Bapak Ibu, inilah titik ketakutan. Jadi kalau kita banyak ketakutan, cukup 1 titik pun boleh kita tapping kayak gini. Ya, ya Allah, saya mohon padamu, ya, agar imun sistem saya kuat. Karena saya tidak ada takut sama siapapun kecuali kepadamu, ya Allah. Itu pun apabila saya tidak taat menjalankan perintahmu. Jadi untuk apa saya takut dengan corona? Ya, corona juga makhlukmu.
lebih baik saya berlindung kepadamu ya Allah. Saya mohon kekuatan imun sistem saya dan saya pasrah pada Allah. Itu kira-kira, kemudian kita tarik nafas, ya, dibuang, tarik nafas, itu sebenarnya detox juga. Karena ketika kita melakukan EFT itu terjadi ya sistem energi di tubuh kita yang negatif itu keluar. Seperti contoh gini, saya kalau tapping itu biasanya saya nguap. Nah, nguap itu sebenarnya detox, bukan yang ngantuk, ya. Nah, kemudian karena kita melakukan detoksifikasi, kita jangan lupa kalau tidak lagi berpuasa, siapkan air putih. Kita minum, Bapak Ibu. Bismillah. Ya, begitu. Jadi kita bisa lakukan misalnya setiap kita ada senggang waktu, lakukan 3 kali, ya 3 putaran 3 ya, berarti 1 kali itu sudah selesai sampai tarik nafas. Lakukan 3 kali, nanti siang 3 kali, kayak kita minum obat lah, ya. Dan kita bisa lakukan itu kepada andai taulan kita, keluarga kita. Begitu kira-kira. Saya nanya dok, kalau itu per titiknya berapa kali tappingan ini kalau setiap rotasi itu? Ada standarnya nggak? Ya, secara guideline-nya 1 titik itu antara 7-8 kali kita pindah, ya. Tetapi senyaman kita nggak apa-apa. Misalnya kita agak lama-lama di sini nyaman nggak apa-apa, ya. Karena ini titik yang nggak ada kontradiksinya. Yang nggak boleh itu kalau ada titik kontradiksi, umpamanya titik mahkota. Itu ada kontradiksi, itu nggak boleh darah tinggi lama-lama. Nah, itu baru saya ingatkan, jangan lama-lama kalau ada darah tinggi. Tapi kalau titik ini nyaman. Bahkan saya menyelesaikan orang takut makan pepaya, titik ini aja, ya. Katakan saya takut, ya pertama kayak tadi, kemudian bagaimana positifnya, kemudian doa, kemudian ya jadi berani terhadap fobia. Itu kadang-kadang selesai dalam hitungan menit, ya, insya Allah begitu. Ya, baik. Tadi simulasinya sudah. Bapak, Ibu yang ingin bertanya, monggo ajukan tangan, lambaikan, atau langsung di-unmute speakernya. Ada 4 titik ilmu kita hari ini. Bawah mata, di tulang apa namanya? Tulang selangka. Ini tulang selangka. Ya. Nitiknya begini atau begini tadi, dok? Sebenarnya dia kan ada 2 itu. Tulang selangka itu kan ada 2. Ya, ada 2 aliran, kanan dan kiri. Nah, itu biar kena dua-duanya kita tepak aja. Oh, gini, oke. Kita tepak aja. Kita tepak aja. Nah, kemudian di sini ada titik timus. Titik timus bisa di sini, bisa juga di sini. Di sini itu persis yang di sini ada persis tulang dada kita, di sini ujungnya, ya. Atau di tengah ini. Itu titik timus. Ini dia titik untuk imun sistem nih. Ini pun lama-lama kita ketuk juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir itu yang di bawah puting, ya. Kalau perempuan itu di bawah payudaranya. Itu yang diketuk. Oke. Jadi paling tidak 7-8 kali, tapi senyamannya bisa kita lakukan. Ya. Dengan proses 3 tadi, mengakui masalah, kemudian memilih kita untuk melawan masalah, gitu ya, dok ya? Solusi artinya. Oh, solusi ya. Polisi positifnya, kemudian habis itu berdoa gitu ya. Ya. Kecuali kalau kita sakit, ya. Sakit itu kan sudah takdir ya, maka kita harus ridho. Jadi, walaupun saya sakit ya, saya ridho ya Allah. Walaupun saya kehilangan barang, saya ridho ya Allah. Jadi solusinya kalau udah musibah ya udah ridho, ikhlas. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya ikhtiar, harus bikin decision making, bikin keputusan, tapi tetap kita berserah diri kepada Allah. Ya, Masya Allah. Menarik. Monggo, masih ada waktu nih Bapak Ibu. Silakan di-unmute, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ini wacana yang luar biasa yang saya baru juga menerima ilmu ini, jadi mudah-mudahan jadi solusi buat kita semua. Monggo sekali lagi, Bapak-Bapak RT, wah ini relatif komplit ya, Bapak-Bapak RT-nya ya. Alhamdulillah. Ada Pak Sekel, datang Pak Sekel, ya. Ada Ibu Nila juga dari FKDS. Monggo, Bapak Ibu yang ini di-unmute, silakan bertanya kepada Dr. Edi.
Ya, Bu Nila mau tanya? Enggak, Pak. Oh, Masih enggak. Oh, baik. Yang lain, monggo. Kalau ada sesuatu yang masih membingungkan dari paparannya, Mungkin itu Ustaz. Pak gimana? Wahid selaku Ketua RW apa tanggapannya? Oh ya, monggo. Dan ada tanggapan Dan? Di unmute dulu, di unmute. Ya, baik Pak Dokter. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Intinya saya pribadi sudah cukup jelas bahwa kalau saya menyimpulkan diri sendiri bahwa kita intinya ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatunya Allah lah yang berkehendak. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi luar biasa. Jadi kita semakin kuat, kita semakin bisa mempelajari dan mengambil hikmah daripada apa yang sudah terjadi ini, Dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua Bapak, Ibu, semuanya yang ikut Amin. Di siaran live ini. Dan barokah buat Pak Dokter yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat. Amin. Apalagi dengan bimbingan Pak Dokter seperti ini kita semakin kuat Pak Dokter, insya Allah. Amin, insya Allah. Ini saja mungkin dari saya untuk pertanyaan secara pribadi saya sudah jelas Dokter. Monggo apabila Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Dan. Siap, Pak, Komandan. Pak Sekel, Siap. Pak Sekel mungkin Pak Sekel. Ya, bagus ditawarin satu-satu, lebih bagus begitu. Walaupun nyambung di tengah, monggo Pak Sekel mungkin ada yang ingin dikomentari. Oke, terima kasih Ustadz Iqbal dan juga Pak Dokter. Mohon maaf sebelumnya tadi saya agak telat bergabung, tadi ada keperluan sedikit ya. Tapi walaupun tadi sekilas saya mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dokter sangat baik sekali ya untuk psikologi kita, untuk menenteramkan hati kita sehingga kita dalam menghadapi cobaan ini bisa lebih tenang dan lebih baik lagi sehingga imun kita tetap baik untuk bisa menolak virus itu. Harapan saya kepada seluruh warga Kelurahan Pengasinan khususnya yang di RW 09 sangat beruntung sekali warga RW 09 mendapatkan ujangan yang baik itu dari Pak Dokter dan juga inisiatif yang baik juga dari Pak Ustadz Iqbal. Terima kasih sekali lagi saya terundang di acara ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua bisa menghadapi wabah virus ini dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dan juga tidak hanya warga RW 9. Saya mengharapkan juga ke warga yang lain ya untuk bisa menyampaikan. Saya juga memohon ini juga Pak Ustadz Iqbal kalau bisa memang video-video seperti ini bisa juga disampaikan ke pihak-pihak lain. Ya. Siap. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekel. Insya Allah nanti videonya saya pasang di channel YouTube saya karena ini besar sekali nih, mungkin ratusan mega ya, karena kita roll 1 jam lebih. Baik, tadi Pak Dedi, Pak mau ini ngacung tangan, mau bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya mau ini aja, mungkin saya ngambil kesimpulan atau apa gitu ya. Ini mungkin tergantung dari mindset kita mungkin kali Dok ya. Kalau mindset kita positif akan jadi positif, negatif akan jadi begitu mungkin Dok ya. Betul sekali ya. Bahkan sekalian saya tambahkan ya, kita bisa tes kayak gini ya. Coba digesekkan antara kedua ujung jari kita, katakan saya bisa. Katakan saya bisa sepenuh hati. Semakin kita mengatakan bisa sepenuh hati, maka gesekannya semakin licin. Tapi ketika kita mengatakan saya tidak bisa, itu langsung seret. Coba katakan tidak bisa. Itu langsung seret. Ya. Katakan saya bahagia. Itu licin lagi dia.
Ya, tapi coba katakan, saya sedih, itu dia langsung stres. Ya, jadi perkataan mulai dari niat itu sudah merubah sistem tubuh kita. Jadi ya itulah bagaimana ajaran Islam itu sangat indah ya, karena ilmiah makin membuktikan, sehingga menghadapi corona pun ya kita alhamdulillah ya yakinnya sama Allah. Karena meninggal tidak harus dengan corona atau yang lainnya. Jadi kita yakin aja sama Allah. Ya, bahwa dengan apapun yang terjadi, saya mengambilnya secara positif ya, maka tubuh kita imunnya akan makin kuat, insya Allah begitu, Pak Dedi dan yang lainnya. Iya. Baik, yang lain? Masih ada 15 menit. Pak Ivan, ya. Monggo, di-unmute. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Dr. Edi dan Ustaz Iqbal. Assalamualaikum. Saya Ivan. Mau nanya ini dok, kalau misalnya kan kita udah melakukan setup ya, udah berapa kali. Pada beberapa saat setelah setup tuh kita merasa yakin, kita merasa kuat nih gitu. Tapi begitu perjalanan hari-hari kan banyak informasi negatif juga tuh yang kita terima di perjalanan. Itu bagaimana dok dia menyiasatinya untuk menangkal hal-hal berita negatif itu dok? Kadang kan kita kan naik turun gitu dok. Itu aja sih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ivan. Jadi gini ya, sebenarnya kan kita ada bab-bab doa di dalam ajaran yang diajarkan oleh Rasul ya, itu tetap dilakukan. Namun juga kita perlu juga melakukan tool seperti ini ya, karena ini juga memberi dampak positif. Jadi saya katakan titik kekhawatiran itu adalah di bawah mata. Jadi ketika kita baca ada berita yang menakutkan, kita tapping. Astagfirullahaladzim, hal ini sangat menakutkan bagi saya ya Allah. Ya, jangan sampai sistem tubuh saya terpengaruh dengan ini. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Hilangkan ketakutan. Jadi selalu aja kita cukup satu titik ini apabila ada ketakutan, ya. Karena mungkin saja kita belum bedah total ketakutan masa lalu kita, sehingga tetap aja ada perasaan-perasaan itu muncul. Itu kenapa seperti halnya juga godaan syaitan, kan kita baca surat An-Nas, ya, kita ta'awuz, nah hal-hal yang kayak gitu. Kalau saya yang paling sederhana itu, setelah saya berdoa minta perlindungan kepada Allah, saya banyak lebih sambil istighfar saya begini. Tapi ya ini bukan menjadi ajaran yang bisa dikatakan bid'ah ya. Ini untuk aplikasi pribadi ya. Sehingga saya istighfar ya, karena kita kan selalu aja orientasinya kan berlindung kepada Allah. Jadi gitu kira-kira Pak Ivan. Berarti bisa dilakukan kapan saja dok ya? Ya bisa kapan saja. Gitu ya? Betul, kapan saja, di mana saja. Dan ketakutan itu tidak harus dengan virus corona. Bisa saja kita barusan dengar tadi malam katanya Krakatau meletus, ada muncul ketakutan. Kita tapping. Ya. Jangan sampai tubuh kita ini memasukkan berita ketakutan itu dan kita menjadi tadi. Jadi gini ceritanya ya. Jadi di dalam neurotransmitter ataupun dalam kajian neuroscience, itu virus stres itu namanya kortisol. Nah, ketakutan kortisol inilah yang men-trigger apabila dia tidak dilakukan dengan seyogyanya. Semestinya kan takut itu kan untuk kita melawan atau kabur. Tapi di sini kita duduk tapi kita takut. Nah, akhirnya dia merusak sistem tubuh kita. Jadi dia memperlemah imun kita. Di situ masalahnya. Ya. Tapi ketika kita berbahagia, memilih positif, bersyukur, ya. Nah, itu yang keluar itu adalah hormon endorfin. Itu kenapa ada Dr. Harumaya menulis buku, ya, The Miracle of Endorphin. Jadi kalau kita selalu memproduksi hormon endorfin, senantiasa hamdalah, bersyukur kepada Allah, tubuh kita makin kuat karena endorfin hormonnya. Itu kira-kira. Jadi kajiannya ada itu di neuroscience itu. Terima kasih. Terima kasih, dok. Oke, alhamdulillah. Yang lain, monggo. Masih ada lagi? Sebelum kita konklusi, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi dari timing. Dan sebagai informasi Pak RW, ini alhamdulillah paket Zoom-nya disediakan oleh Dr. Edi. Jadi Masya Allah beliau yang kasih passwordnya, kasih jaringannya, makanya kita bisa online sampai lebih dari 40 menit. Dan beliau kasih ilmunya, Masya Allah. Semoga berkah Dr. Edi. Bu Nila, monggo silakan. Bu. Assalamualaikum Pak Edi.
Pak Iqbal dan Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan yang Pak Edi berikan terakhir, semacam menyatukan antara telunjuk dan jempol ya. Bahwa ternyata mindset itu ternyata mempengaruhi fisik kita ya. Ternyata ketika kita berpikir positif, maka dia bisa tiba-tiba ketika saya coba dari berpikir negatif langsung keset ya. Ini sesuatu yang menakjubkan bagi saya gitu. Dengan sederhana itu bisa dibuktikan ya, ternyata seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengubah mindset dari misalnya orang lain, dalam hal ini misalnya yang sederhana kalau saya ibu-ibu, anak ya, tentang mindset positif bahwa kita kan ibu tuh ingin memberikan yang terbaik buat anak gitu, tapi itu tidak dipahami oleh anak kita gitu, seperti itu. Itu gimana? Mohon maaf ini jadi sarana untuk konsultasi ya Pak Iqbal ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, memang begitu. Iya, ada lagi? Itu aja mungkin. Cukup, baik. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Nila. Ya, jadi gini, kalau kita menghadapi masalah anak ataupun remaja, ya, itu terkadang memang mereka salah persepsi karena kita kebanyakan menganggap mereka paham dengan cara kita memberikan apa yang kita mau, gitu ya. Nah, justru di dalam kajian-kajian seperti quantum teaching, ya, itu ada yang dikatakan ambak. Jadi ketika kita ingin mengajak anak kita, baik yang masih kecil maupun remaja, kita jelaskan dulu manfaat apa kalau dia ngikutin kata-kata kita. Makanya istilah ambak itu apa manfaat bagiku, ya. Seperti halnya Rasulullah itu banyak kisah dengan berbagai sahabat, itu dia dengan berbagai juga jawaban pendekatannya. Artinya kita bersikap sesuai dengan cara berpikir dari lawan bicara kita. Nah, kebanyakan kita menganggap dia sudah seperti dewasa, kemudian kita menganggap dia udah mengerti, kemudian kita menaruh target yang beliau sendiri, anak kita sendiri belum tentu paham apa yang kita mau. Nah, itu kenapa di dalam dunia pengajaran itu memang segala sesuatu itu dimulai dengan yang dikatakan cinta, ya, ketulusan. Jadi betul-betul itu direfleksikan dengan apa yang dikatakan kesabaran yang sangat dalam. Apalagi fitrahnya wanita itu sebenarnya jauh lebih sabar, ya. Tapi banyak juga karena sekarang ini wanita banyak kerja di luar, akhirnya pulang capek, nah akhirnya banyak juga yang nggak sabar, ya. Nah, jadi kesabaran itulah dengan pemahaman, insya Allah mereka bisa. Karena apa? Yang dikatakan golden age ataupun usia emas anak itu mulai dari dia ada dalam rahim ibu, sudah ditiupkan nyawa sampai 7 tahun pertama. Dan itu berkembang sampai 14. Setelah itu baru dia dianggap dewasa. Nah, ketika dia di usia kecil sampai 7 tahun itu semua apa yang kita katakan ke dia itu langsung masuk, nyemplung langsung ke bawah sadar. Nah, inilah banyak yang saya temukan ya pasien kanker kita itu ternyata kisah sedihnya itu ketika dia kecil gitu. Tahu-tahu dia di usia 30, usia 40 kena kanker payudara, kanker rahim ya. Karena dia punya trauma masa kecil ya. Karena tadi bagaimana dunia yang dihadapi itu dengan kejam ya. Begitupun kalau misalnya orang tua seperti orang tua saya dulu itu cukup keras seperti militer gitu ya. Nah, itu saya banyak alami itu dari klien saya yang tangannya sampai basah gitu ya, bahkan mau menulis pun harus pakai handuk gitu ya. Ternyata apa? Dia walaupun dia katakan, Pak Edi saya udah maafkan orang tua saya, tapi ternyata sistem tubuh dia masih merekam itu semua. Ya, sama dengan pertanyaan Pak Ivan tadi. Kita bisa cek pakai kinesiologi. Benar nggak ketakutan kita sudah hilang gitu loh. Kalau belum kita tapping lagi. Atau Pak Ivan tadi mengatakan kalau ada hal yang baru ya kita tapping lagi. Karena kan ibaratnya kita melakukan tapping itu seperti mencuci piring ya. Besok dipakai ya bisa jadi kotor ya kita tapping lagi. Tapi tetap saya katakan apabila kita umat Islam tetap kita utamakan bagaimana tuntunan agama ya. Jangan kita gantikan budaya tapping ini sebagai mengganti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul. Jadi kesimpulannya kayak gini Bu Nila.
lebih baik kita ajak mereka, ya. Tapi sebelum kita ajak mereka, kita masuk ke dunia mereka, ya. Ibaratnya kita melakukan yang dikatakan mirroring, ya. Mirror itu kita mengaca, gitu ya. Seperti contoh gini, misalnya anak dirinya begini, kita lebih tinggi, kita diri begini. Itu dalam dunia psikologi nggak boleh kita ngomong, kita nunduk kayak gitu. Anak kita dongak kayak gitu. Kita harus betul-betul seperti cermin, kita menundukkan badan kita sama tinggi sama dia. Nah, ini namanya mirror. Ini bahasa-bahasa yang betul-betul empati, ya. Nah, kalau di kita kan tidak, ya. Mungkin di rumah orang tuanya jarang ketemu karena sibuk. Di sekolah gurunya mungkin tidak memperhatikan yang kayak gini. Nah, ini banyak anak-anak yang kecil. Kan kasih sayang ataupun cinta tadi. Begitu kira-kira, Bu. Wallahu a'lam. Terima kasih Kak Edi atas masukannya. Baik, saya kasih satu penanya terakhir sebelum nanti Dr. Edi memberikan konklusi buat pertemuan kita malam hari ini. Monggo, Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang mau bertanya atau menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Ayo. Caranya tinggal di-unmute. Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktu yang sudah kita sepakati juga sudah hampir habis, mungkin sebagai konklusi, Dr. Edi bisa memberikan konklusi khususnya terkait dengan apa yang kita alami saat ini. Monggo. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah karena acara kita berjalan lancar. Yang kedua, besar harapan saya, apa tadi yang dijelaskan, coba dipraktekkan. Terkadang ketika kita menganggap sesuatu yang baru itu aneh, tapi kalau aneh itu nyata, kenapa tidak? Ya, yang penting coba dilakukan. Karena tadi seperti Ibu Mila tadi mencoba sendiri seperti ini, it works. Artinya demikian ceritanya. Dan alhamdulillah saya menekuni ini itu dari tahun 2008, ya. Jadi sudah 11 tahun. Kemudian saya memahami konsep-konsep kesehatan holistik walaupun saya seorang engineer ataupun manajemen, ya. Itu saya pernah menjadi konsultan Dr. Husen di Rumah Sakit Holistik di tahun 2002. Saya 2 tahun di sana. Jadi memang saya lebih menyenangi alternatif medicine, ya. Karena saya pribadi itu ketika bersama Dr. Husen, saya sempat darah tinggi saya di atas 200. Darah tinggi saya di atas 200 dan alhamdulillah sekarang saya tanpa obat, darah tinggi saya normal. Kemudian saya sendiri juga penderita kronik dari alergi, ya. Itu kedua pundak dari kaki bawah saya itu banyak sekali eksim gitu, ya. Dan ketika saya tahu pemicunya itu adalah telur, kemudian saya terapi, sekarang udah bersih, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya rasakan, kemudian keluarga dan juga klien kita banyak sekali. Jadi bukan ratusan, bahkan ribuan di Indonesia yang sudah kita bantu dengan cara sederhana ini. Jadi ya menurut saya mari kita coba mencoba dulu lah, ya, dari sesuatu yang sederhana. Apalagi memang kondisinya lagi pandemi, kemudian skala sosial dengan berskala besar gitu, pembatasan sosial, ya. Nah, kita coba ke keluarga, termasuk tadi menggunakan kinesiologi, ya. Jadi kalau kita misalnya terpaksa harus bertamu ke tetangga sebelah, maaf kita kinesiologi dulu. Anda ada coronanya enggak? Nah, itu bisa, ya. Nah, jadi kita tidak harus khawatir karena pendekatan-pendekatan ini sangat ilmiah. Sementara ilmiah itu yang saya pahami itu sunatullah, ketetapan Allah. Sama saja ketika Newton menemukan gravitasi dari apel, 2 apel jatuh, kemudian ada teori Newton, dikatakan itu salah satu teori fisika, itu karena ketetapan Allah. Orang bilang itu ilmiah, bagi kita sunatullah. Jadi ketika dia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, dan maaf ya, kita memang penelitian agak kurang Bapak Ibu. Saya bicara demikian karena saya pernah kerja di BPPT
bagaimana dalil secara keislaman itu bercanggah, artinya berlawanan atau tidak. Jadi itu aja pesan saya. Jadi senantiasa kita mohon ya, minta perlindungan bantuan dari Allah. Dengan ilmu yang sederhana ini kita coba menjadi pendekatan yang alternatif ya. Selamat mencoba, begitu saja dari saya. Terima kasih banyak, jazakallah khair atas kesempatan Pak Wahid dan tadi Pak Asep Suherman dan teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah fiik pada Dr. Edi Iskandar yang sudah memandu kegiatan ini beserta fasilitasnya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Bapak Ibu, tadi pesannya mungkin ini hal baru, sekali lagi mungkin ini hal baru buat kita semua, termasuk saya, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba. Dimana kita mulai hari ini, kita melihat hubungan antara pikiran dengan kondisi tubuh. Jadi semakin banyak kita pikiran, semakin stres tinggi, ya semakin khawatiran berlebih, ternyata mempengaruhi imunitas tubuh. Maka di pengurus RW di Satgas Siaga COVID, kami menyarankan kepada seluruh warga minimalisir informasi terkait dengan COVID. Bapak Ibu udah jadi jago lah, ada yang jadi jago hukum, ada yang jadi ahli penyakit, ada yang jadi ahli epidemiologi, bahkan melebihi orang yang belajar puluhan tahun. Jadi sekarang sudah dibatasin saja, bahkan kalau perlu nonton TV-nya juga dibatasin informasinya, cukup yang berasal dari Satgas atau dari pemerintah. Dan itu diminimalisir, satu hari itu 1-2 informasi saja yang kita tampung. Sisanya manfaatkan waktu, bermain dengan keluarga, menanam pohon, banyak berdoa. Tadi Masya Allah, tadi terapi-terapinya itu langsung saya coba Dok, Insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa saya tularkan ke yang lain. Jadi berpikir positif, dan manfaatkan waktu kita di rumah ini dengan segala sesuatu yang positif. Mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atensi Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih dokter. Ini Masya Allah, nanti kita akan sambung kembali silaturahim lewat Japri. Insya Allah. Nanti mohon izin materinya saya share ke pengurus supaya bisa menjadi masukan. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akhiri pertemuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabdan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Masih Dok. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, insya Allah. Salam buat keluarga semua. Kenapa lama mati nih ya?